Siang kawan. Hari ini jam 11.30 nih. 18 Januari, hari Sabtu. Tema kita hari ini biasa bahas yang apa namanya, yang salah-salah ya. Kemarin gue dapat berapa ya, 900. Itu jelas salah itu, padahal platnya sesuai lah. Plat sesuai dapat segitu, nggak fokus. Ditambah macet. Nggak fokus ditambah macet, selesai. Oh iya, satu yang perlu diingat ya, kalau jam 12 itu, kalau disuruh ke lobi Dome jangan mau. Nggak ada pesawat yang turun di situ. Kecuali dari Inter disuruh ke Dome, ada tamu gitu. Jam 12 malam kalau disuruh ke Dome domestik jangan mau, karena nggak ada jadwal pesawat yang turun. Tadi malam gua last trip ke domestik, cuma belum ada tamunya. Anjir, 20 menit nunggunya. Pertama gua suruh, terus ada lagi senior tuh disuruh. Dia ngikutin, ternyata salah juga dia. Gue nunggu 20 menit. Setelah itu gue bilang aja sama kawan tuh, gue balik dulu ah. Gue mah nggak balik, muter. Akhirnya dapat di Inter, pulang ke dapat di Inter tujuan ke Setiabudi 200-an. Udah pulang. Makanya narik itu nggak asal-asal narik ya, jalan tuh nggak asal-asal jalan, semua ada triknya. Diingatkan lagi, jam 12 malam itu kalau di terminal domestik itu tidak ada penumpangnya karena nggak ada pesawat yang turun. Begitu kurang lebih. Kalau dispatcher nggak tahu. Dispatcher tuh nggak tahu, taunya dia jangan sampai di lobi itu numpuk, itu aja sih. Kesalahan dua karena gue dipanggil ke lobi, cuma gue iya aja, datangnya belakangan, ternyata numpuk. Pokoknya kalau jam-jam krusial gitu, jam-jam 12-an ya, jam 12 malam, fokus di handphone. Kalau emang suruh ke lobi, langsung ke lobi. Kalau kita telat datangnya, akan terjadi penumpukan.
begitu. Pokoknya fokus lah kerjanya, itu aja lah. Emang ada beberapa dispatcher yang kurang tanggap ya, kurang cepat ya. Ada beberapa. Udah di share live, nggak ada info kemana arahnya. Ada yang begitu. Dan dispatcher itu sebenarnya ya nggak mau tahu lah, yang penting nyiapin mobil gitu aja sih sebenarnya intinya. Cuma itu sebenarnya masih mentah ya, kita sendiri yang ngolah. Kasihan ya tadi ya, dia punya anak satu, suaminya harus ngamen. Nah, gimana lagi? Intinya fokus. Fokus dan bisa mencerna. Ini kerjaan gak gampang online itu. Nggak asal ambil, nggak asal jalan. Ini gue nyalain itu loh, reguler loh, nggak dapet loh. Nggak asal ambil, nggak asal jalan ya. Kembali lagi. Terus kesalahannya, gue ulangnya ya, itu pokoknya intinya kalau jam 12 malam itu, kalau dispatcher minta datang ke lobby, cepat-cepat datang. Kita udah siap di mobil tuh. Lihat handphone gimana nih infonya. Ini kita matiin nih handphonenya, jangan nyalain mulu. Kita rubah lagi jenis layanan. Layanan regulernya matiin. Nanti kita lupa sampai bandara nyangkut lah Grab car reguler. Amsyong. Kita biar tol dulu ya. Kesalahan berikutnya nggak on time.
bisa disebabkan karena apa ya, kualitas tidur kali ya. Ini emang harus diubah ini. Harus dirubah. Ini kacau ini lama-lama ini. Terus apa ya, prinsip itu ya memang harus dijaga ya, apapun alasannya. Berangkat on time langsung bandara, ada gitu aja. Masalah argo ya lihat terakhirnya. Kembali ke rezeki gitu aja lah. Ini kayaknya alamat gue punya kartu flash, nggak bisa di top up ini. Bankingnya masalah cuy. Gue bingung udah kalau gini dah. Penting hari ini fokus dulu ya, kita kerja yang benar aja kita gitu. Kalau antrian udah tinggal 7 atau 5 itu siap di mobil, jangan masih di bawah, itu aja. Kalau sampai Inkopol antrian tinggal 10 menit, ya udah nggak usah macam-macam, ambil tiket, upload dah, gitu aja. Kalau sudah ke lobby, kalau enggak ya udah stay. Sebenarnya harus itu ya, sigap gesit. Kalau leha-leha santai-santai hasilnya nggak maksimal. Kecuali capek ya, capek matiin aja, nggak usah dihidup-hidupin. Terus niat mau istirahat udah, nggak usah lihat antrian, nggak usah lihat apa, matiin aplikasi menuju pengendapan, istirahat, udah gitu. Kalau dilihat-lihat antriannya berapa segala macem, wah nanti pengen buka lagi. Akhirnya terjadi masalah di jalan begitu.
Oh iya, sedikit gue mau cerita masalah ini ya. Tadi malam tuh kawan dapat tapi jam 2 ya, jam 2 pagi dapat ke Kerawang. Kerawang, Cikarang. Harganya 4,5 lah. 4,5 bersih. Dia udah kecapean, dia udah, jadi mau nggak mau dia tidur sana lah. Itu program yang 24 jam bawa pulang ya, Jenik, mobil Jenik. Sekarang serba salah ya. Misalnya gue ikut nih program 24 jam, setoran kan 4,5 ya, setoran 4,5. Mobil bawa pulang artinya 24 jam, tapi sampai tanggal 31 setorannya. Gratis biaya pendaftaran. Cuma yang jadi masalah kalau gue ikut, gue nggak punya akun ini, nggak punya jenis layanan Gapcar Plus. Tapi kalau kompetitor lain mobil bawa pulang, setorannya lebih tinggi ya, 500. Tapi dia ada layanan lain yang premium gitu loh. Ada 2 layanan yang premium kalau nggak salah itu. Kemanapun dia jalan, kalaupun dapat orderan, pasti layanannya premium, argonya. Dan dia boleh cancel, boleh sortir. Tapi ada biaya masuk 7.000. Itu kadang gue yang keder situ tuh. Rp7.000 balik nggak sih gitu loh. Ya maksudnya balik tetap balik, cuman berapa lama? Sebulan kah, 2 bulan kah? Ini lagi gue pelajari nih, gue mau kalau gue ambil yang sekarang ini, layanannya cuma 1 yang bagus, yang lainnya kacau. Lainnya gue nggak suka gitu loh, maksudnya karena harganya minim. Nanti gue cari tahu ya untuk masalah ini nih. Terus gue bikin video nanti, tenang aja. Kalau udah pindah ke kompetitor lain ya, untuk coba ya. Karena kalau bulan puasa
kalau nggak ngubek, kalau nggak main bawah itu susah. Maunya di bawah dapat, di atas juga gitu pengennya. Gimana caranya ini? Antara kompetitor lain dengan yang sekarang ini bedanya 50.000, kalau kali sebulan itu 1,5. Perbedaannya 1.500.000. Kekejar nggak 1.500.000 dalam sebulan? Dikurangi libur 4 hari. Hitung nanti harus kita hitung tuh ya. Harus dihitung apapun ya. Dihitung aja kadang masih salah, apalagi nggak dihitung itu lah. Jangan gambling kalau di online. Harus punya perhitungan detail. Yang mau masuk kerja di dunia online itu jangan asal masuk, dihitung dulu detailnya. Masuk dulu grup yang mau dituju. Artinya kalau emang maksim, gak maksim, kalau gokar gitu aja. Lihat postingan mereka. Tapi memang kebanyakan postingan yang ini ya, postingan yang nggak enak gitu lah. Pasti yang diposting ya yang nggak enak. Indonesia biasanya begitu, yang nggak enak aja diposting, yang enak aja dia diem aja. Giliran diposting yang enak dibilangnya pamer atau sombong dan lain-lain lah. Bingung jadinya nih kita mau ikut gabung. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai patokan aja, biar tahu aja apa sih komen-komen mereka itu gitu. Terus kalau bisa mindset kerjanya itu jam kerjanya ya habis sholat subuh lah. Kalau mau lebih awal terserah ya, sholat subuh di jalan. Habis sisa makan, set tujuan ke rumah gitu. Udah gitu aja. Jangan terlalu ngoyo juga. Siang istirahat, tidur. Satu lagi, kalau Grab Premium itu main di reguler tuh kayaknya nggak ketemu di bensin ya. Kecuali orderan itu mengarah ke bandara, itu
it's okay lah, sekalian bayarin tol. Tapi yang udah gini nih gua ngitungnya ya, mau ke dari satu titik ya ke tujuan ke bandara itu 1 jam. Gue dapat reguler nih, nganterin lah 30 menit. Begitu gue cek di map, di WS atau di Google Map ya, dari titik gue nganterin orang itu menuju bandara 1 jam, berarti 30 menit ke buang. Nah itu susahnya. Begitu juga dapat layanan Grab Premium. Repot. Kalau coba resign nanti kita resign coba di kompetitor lain, nanti kalau masuk lagi ya reguler lagi. Gua rasa sih nggak masalah juga ya, reguler dulu 3 bulan baru bisa ngajuin ke premiumnya lagi, begitu. Cuma reguler gitu gua malesnya. Kayaknya nggak ada tempat untuk apa ya, untuk mengendap. Penuh was-was lah. Mau di tempat parkir yang ada security-nya atau enggak, pokoknya was-was. Beda pengendapan premium bandara ya, itu nggak ada yang berani lah, orang macam-macam. Orang kita di kantin aja tinggal handphone nggak ada masalah, itu nggak ada yang berani lah, itu aja intinya. Ini yang repot nih kalau kita main di reguler. Gue pengen ketemu kompetitor lain yang jawabannya itu jujur gitu ya. Banyak kan pada nggak jujur dia ngomongnya yang enak-enak aja, yang pahit-pahit nggak diomongin. Terus dia nggak bisa jelasin secara detail ya kekurangan kelebihannya, kecuali orang yang punya hati tulus ya, dia bicara apa adanya gitu loh. Setelah dia bicara apa adanya dan terserah dia mau, nah dia nggak mihak sana nggak mihak sini, dia bicara apa adanya, tinggal kita aja ambil kesimpulan mau ambil atau enggak gitu. Gue pengennya cari orang yang kayak gitu, cuman jarang banget ada kayak gitu kalau di dunia online ya, taksi online jarang sekali, susah ketemu orang kayak gitu loh. Terus satu lagi gue heran ya, kok dia yang masuk di kompetitor lain walaupun kawan ya, kenapa dia nggak punya apa ya, apa bahasanya ya, nggak punya hati tulus untuk bantu kawan. Dalam arti gini, kawan minta SS-an pendapatan per minggu nggak dikasih. Apa memang
kode etik atau apa nggak ngerti ya, apa memang nggak ada duitnya gitu loh, bingung jadinya. Kenapa harus privasi gitu kan? Temen gue ada di komputer lain, cuman kalau gue tanya hahihu aja. Kenapa gitu loh, kan bisa ketahuan kalau emang oke hasilnya. Misal contoh, rata-rata per minggu itu dalam 6 hari ya 6 hari gajian 3 juta, berarti kan sehari gope, udah gitu loh. Kalau gue mau udah. Belum ada orang yang mau begitu ya. Nanti gue mau deketin temen gue yang ex premium ya, gue mau bicara langsung. Apa memang gak etis, apa memang privasi ya, apa memang biar kita nyoba aja, tahu hasilnya ya kita nyoba aja. Kalau gue mah nggak bisa, gue lihat dulu baru nyoba. Atau gue ikut training dulu ya, ikut training aja. Kalau Grab Airport gue udah tahu, gue nggak mau lah kayak gitu mah. Kalau yang gue jalani ini ya, gue terus terang aja ya, gue terus terang nih. Dari awal masuk, gue kan udah sekitar 6 bulan nih. Dari awal masuk itu insentifnya dari 125 dikurangin jadi 85. Itu satu. Ada lagi dia main insentif yang nggak masuk akal. Emang dia nggak tahu apa ya? Ini gue heran ya. Ada insentif yang nggak masuk akal dan nggak akan kita dapat, tapi dia posting gitu loh. Gue bingung ya. Kalau yang nggak masuk akal jangan diposting, dan yang nggak masuk akal dalam arti nggak akan kita dapat gitu insentif model begitu gitu. Maksudnya dalam waktu 3 jam atau dalam waktu 6 jam. Dalam waktu 6 jam kita, kalau kita dapat 7 trip akan dikasih duit sekian. Untuk Grab Premium ya jelas gak mungkin. Nggak mungkin lah 1001 dalam waktu 6 jam ya. Misalnya contoh ya, dalam waktu 6 jam kita dapat orderan 6, maka akan dikasih insentif sekian rupiah untuk Grab, khusus Grab Premium. Aneh, nganterin aja setengah jam, pulang setengah jam, udah 1 jam sekali, belum antri. Kecuali itu ditetapin di itu ya, di bawah ya, di reguler, ada kemungkinan.
Terus ada lagi peraturan dari manajemen segala macam ya. Dia coba-coba untuk mengurai kepadatan di pengendapan yang biasa ya, Inkopol. Dia coba-coba untuk pindah ke buffer 1C. Ternyata hanya beberapa minggu. Uji coba, nggak masalah uji coba ya. Jadi penuh kebingungan lah intinya. Penambahan unit ini masalah sebenarnya. Kemarin ada di daerah area Priuk ya, ada demo angkutan umum. Sebabnya ada bis yang harus melewati area dia. Jadi si angkutan umum ini pendapatannya kurang ya. Demo lah dia ke Disub ya, Dinas Perhubungan ya. Kalau kita nggak demo, kita jawab di grup aja. Kembali lagi ke premium ya. Dulu ada yang namanya program 31, program bebas ya, tapi tingkat lakanya lebih tinggi. Akhirnya dihapus, dibikin SIP, agak berkurang. Kita minta 31, alasannya kita minta 31 nggak boleh, alasannya tingkat laka lebih tinggi. Tapi ya, ini ada tapinya nih. Di saat mobil idle kita dipanggil untuk 31. Aduh, bingung gue nih. Bro, kayaknya daripada bingung-bingung segala macam ya, gue mendingan gue tutup dulu videonya ya. Nanti tinggal cari ini aja kesimpulannya, mau gimana gitu aja sih. Serah mau gimana ya. Makasih banyak udah nonton nih. Gue udah mau nyampe pintu tol terakhir bandara. Gue harus persiapkan segala macam nih. Lihat grup, lihat apa sih, antrian dan lain-lain ya. Makasih banyak ya.